Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau ratingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16. Tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya, memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat untuk asmara Libra dulu, memasuki minggu ketiga bulan April ya. Libra asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 koin. Ada seseorang wanita ya, belakangnya ada 9 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk 5 koin, Five of Pentacles ya. Ini ada 5 koin sama seseorang perempuan dan laki-laki, dan ini kelihatannya yang laki-lakinya ini kakinya lagi sakit ya. Gitu. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya, untuk asmara di sini. Sebetulnya sih bisa dikatakan apa ya? Awalnya bagus ya di sini. Gitu lah. Mungkin penuh pencapaian lah. Jadi apa yang selama ini kalian harapkan, kalian inginkan itu awalnya bagus, berjalan sesuai ekspektasi kalian. Bahkan di sini ada kaitannya sama materi. Asmara kalian bagus, keuangan juga kelihatannya lancar. Awalnya seperti itu. Adanya sebuah pencapaian-pencapaian di sini. Ada kebahagiaan, saling harmoni, saling menyayangi, saling pengertian. Ini pokoknya mantep lah ya. Adanya sebuah rasa senang. Cuman seiring berjalannya waktu ya, entah kenapa di sini kok muncul petunjuk 5 koin. Artinya apa? Artinya di sini mungkin secara asmara sudah tidak seperti yang dulu lagi. Artinya
banyak hantaman masalah lah, ya konflik lah, hantaman problem lah, yang sampai saat ini pun kalian rasakan gitu loh. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti ada sebuah energi yang menahan gitu loh. Ada sebuah energi negatif yang menahan agar apa? Agar keberuntungan itu tidak lagi berpihak sama kalian. Nah, itu tujuannya energi negatif. Jadi menahan keberuntungan kalian ini seakan-akan ditahan, ada dinding penghalang sudah. Gitu loh. Sebetulnya secara asmara sih bagus kalian. Cuman di kartu konfirm ini kan 5 koin ini kan berada di dalam apa rumah. Ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya terkunci Mas Ian. Jadi kalian harus apa? Harus berjuang keras, harus berusaha keras untuk bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, gitu loh. Ketika ada problem, ada konflik yang sedang saat ini kalian alami, yaitu ya balik sama kalian, ada tidak niatan untuk memperbaiki. Meskipun di sini kelihatannya tidak mudah ya, bahkan sulit ya. Yang jelas ketika mungkin kalian berpasangan, entah secara pacaran ataupun sudah menikah, ya harus saling pengertian. Ketika ada masalah dicari solusi, dibicarakan baik-baik. Karena di sini tanpa adanya saling menopang, saling pengertian ini semakin rumit asmara Libra. Nah, gitu loh. Jadi dibutuhkan saling pengertian sobat ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang lajang? Nah, kalau yang lajang ini jelas ya. Ibaratnya ya kalian harus apa ya? Cari orang-orang di bidangnya, istilahnya itu sharingkan gitu loh. Entah sama orang yang kalian kenal lah, teman dekat, keluarga, sharingkan. Itu yang untuk yang lajang kan seperti itu. Jadi jelas ya di sini katanya asmara Libra ya, seiring berjalannya waktu ataupun semakin ke sini nih mendapatkan kesulitan beda sama yang dulu yang mungkin pernah kalian rasakan. Karena memang ada sebuah masalah ya yang menghantam sehingga asmara kalian juga rumit, secara keuangan juga akan berpengaruh rumit di sini. Nanti kita deteksi ya. Kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir. Libra, kartu utama muncul petunjuk ya, Four of Pentacles, ada 4 koin. Ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Hermit, ada Pak Tua Dewi berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya tentang pekerjaan ataupun karir ya, dimana kelihatannya banyak dari kalian yang sedang berfokus ya, ataupun yang sedang berkonsentrasi ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan itu yang sedang kalian buru di sini, itu yang sedang kalian targetkan di sini. Makanya sekali lagi nih banyak sekali ya yang saya rasakan energi kalian ini banyak yang sedang berfokus, banyak yang sedang berkonsentrasi menjaga pekerjaan agar jangan sampai kacau lah, agar jangan sampai kandas lah, agar jangan sampai merasa lebih rumit, lebih menurun. Nah, kalian sedang menjaga itu semua. Dan juga kalian di sini kelihatannya tidak mau ya kesalahan kecil itu berakibat fatal. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya energi konsentrasi ini kuat ya yang saya rasakan. Ini banyak loh ya sahabat Libra yang berfokus berkonsentrasi menjaga pekerjaannya. Ya memang itu sebagai hal yang sangat positif. Ya memang harus seperti itu. Cuman hanya saja di sini apa yang sedang kalian buru, apa yang sedang kalian targetkan di sini kelihatannya masih banyak hambatan, masih banyak liku-liku untuk mencapai ekspektasi yang kalian mau. Nah, gitu loh. Ketika ada sebuah harapan impian itu akan kalian capai, tiba-tiba ada saja masalah sehingga membuat mungkin tercancel lah, batal lah. Kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi di sini melambangkan atau memberikan sinyal bahwa masih banyak kesulitan, masih banyak mungkin jalan yang terjal, jalan yang berkelok ya ketika kalian ingin arah ke stabil. Cuman Dermit sekali lagi memberikan pesan apapun yang terjadi ya tentang kesulitan kalian harus lebih bersabar sembari apa? Sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan. Nah, ini akan menjadikan titik balik langkah yang awal yang sangat bagus nantinya. Jadi ketika mungkin kalian belum bisa mencapai target, meskipun kalian berkonsentrasi, berfokus, belum mencapai target, ya tetap harus semangat. Itu aja kuncinya. Seperti yang digambarkan The Hermit. Ya, bagaimana lagi memang kondisinya kan masih sulit untuk kalian mencapai stabil. Ya, satu-satunya jalan ya lebih ditingkatkan kesabarannya, juga lebih ditingkatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa dan diikhtiarkan sobat. Itu yang lebih penting. Ya, biar mencapai kestabilan ulang.
seperti itu ya. Jadi nanti kita deteksi ya. Libra untuk keuangan ataupun rezeki, kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat. Ada 9 tongkat, 8 tertancap, 1 tongkat dipegangi seseorang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup. Ada 9 cup ya. Sama seseorang yang sedang duduk ya di belakang cup ya. Ini kalau saya rasakan dari sahabat Libra ya, tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana memang masih banyak hambatan ya. Ini ada orang yang menghalangi rezeki kalian. Ingat ya, ada orang yang menghalangi rezeki kalian. Artinya rezeki kalian masih terhalang sama orang yang toksik, orang yang jahat, orang yang iri sama kalian. Cuman di sini kelihatannya Libra kok kok masih bertahan saja. Saran saya, ketika kalian mendapatkan kesulitan sobat, jangan cuma bertahan ya, tapi kalian harus berani melangkah maju ya, cari solusi, lawan semua masalah, jangan lari dari masalah biar bagus. Kalau kalian hanya bertahan seperti ini, semakin lama kan semakin menurun nantinya, malah semakin kacau sobat. Karena sekali lagi ya, ini sebetulnya banyak rezeki kalian, tapi rezeki itu terhalangi atau masih dihalangi ya, sama energi-energi yang jahat. Ya kan seperti itu. Ini jelas loh. Kalian di sini kok cuman bertahan saja. Kalau bisa jangan bertahan sahabat. Cari solusi lain ya, cari pembaruan lain dan jalankan. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian ada masalah ya dan tidak mau bertahan tetapi kalian lawan, kalian tetap bergerak, tetap semangat mencari terus ya jalan keluar solusi. Ini insya Allah lah di sini akan bagus kok. Jadi bisa dikatakan usaha kalian tidak mengkhianati hasil. Terbukti apa? Muncul petunjuk Nine of Cup. Ini kartu confirm kalian. Artinya akan ada pencapaian di situ. Kalau kalian hanya bertahan ya nggak mungkin Nine of Cup ini datang sama kalian. Karena Nine of Cup sekali lagi ini akan bisa terjadi, akan bisa masuk di dalam kehidupan kalian tentang seputar rezeki, ada kelancaran ulang, ada pemasukan keuangan, asalkan kalian tetap mau berjuang, tidak menyerah di sini. Ini bakal bagus ya, ada pencapaian, ada kenyamanan, ada kebahagiaan. Karena apa? Itu tadi, usaha keras kalian tidak mengkhianati hasil. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April ya. Inilah perubahan yang kamu rasakan. Untuk asmara di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Ada juga yang masih stabil, yang 50% bisa saja nanti 3 hari ke depan masih stabil ya. Artinya masalah itu bisa terselesaikan, ya bisa masih stabil, tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, untuk yang 50% satunya lagi bisa saja asmara yang semula baik-baik saja, damai saja, ini akan berkonflik. Mungkin sampai saat ini pun sudah kalian rasakan. Nah, makanya ini sahabat Libra harus lebih waspada lagi. Seperti itu ya. Karena apa? Karena memang adanya sebuah orang yang nggak suka di asmara kalian, sehingga menyebabkan keberuntungan, hoki, keberkahan tentang asmara ini mental gitu loh, tercancel karena ada dinding penghalang di situ. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa dinetral ya untuk sahabat Libra ya, biar bagus. Ya, kalau kalian biarkan ini terus akan berefek di yang lainnya, akan berpengaruh di pekerjaan kalian, di keuangan atau rezeki, di kesehatan dan lain-lain. Pasti akan berpengaruh itu. Tidak bisa tidak. Seperti itu ya. Karena memang energi negatif itu kan sifatnya kan menghancurkan kita, membuat kita sengsara. Nanti kita sengsara di semuanya kalau tidak dinetral. Kalau tidak dibuka kembali auranya ketika kalian merasakan sendiri loh ya. Gitu loh. Jadi apapun yang saya sampaikan ini kalian sendiri yang merasakan. Kalau cocok ya berarti netralkan, kalau tidak cocok ya jangan dinetralkan, itu aja. Kan seperti itu. Karena memang saya merasakan masih banyak hambatan, kesulitan. Nah, setelah saya deteksi yang muncul yaitu tadi, ini di luar logika, selesaikan secara energi. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa dibuka sendirilah auranya. Kalau mungkin tahu doanya, kan kalau kita tidak tahu ya dari orang-orang di bidangnya, biar terbantukan sobat. Seperti itu. Lanjut ya, untuk di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi cara penerawangan ya.
inilah perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Bisa dikatakan ini waspada ya untuk komunitas terbesar. Kurang bisa diuntungkan ya Libra ya di sini. Masih banyak kesulitan, masih banyak hambatan. Yaitu tadi efek dari penutupan aura kalian. Makanya Katoda Hermit memberikan sinyal lebih bersabar, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan. Sama ketika saya terawangan tadi, ini tidak bisa secara logika, harus dilawan energi sobat. Dibuka kembali auranya. Insya Allah akan terbuka semua dan akan berjalan lancar semua. Nah, seperti itu ya. Karena ini kuncinya cuma di aura ini. Lanjut ya. Untuk apa? Jadi bisa dikatakan sekali lagi pekerjaan ini komunitas terbesar harap waspada ya. Untuk di keuangan ataupun di rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan April ya. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan di sini. Ini perubahannya sih kalau Libra sih bisa dikatakan bagus ya. Gitu loh. Kalau perubahan tentang keuangan atau rezeki bisa saja 3 hari ke depan banyak yang dihantam rezeki. Nah gitu loh. Banyak pencapaian, banyak keberuntungan. Nah, seperti itu ya. Asalkan satu ya, kalian harus berani menjemput rezeki. Ya. Ketika ada masalah, ada problem, ada konflik, sudah tahu ada penurunan, jangan menyerah, cepat bangkit. Ya cari apalah sobat, solusi apa dan jalankan. Nah, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil loh, karena kalian didukung sama 9 cup. Ada pencapaian nanti di situ. Pokoknya yang apa ya, yang menjurus di keuangan ya sudah sikat aja. Yang penting positif dan tidak menyalahi, ambil. Nah itu loh. Seperti itu ya. Nanti akan ada keberhasilan kok di sini. Seperti itu. Ini Libra kali ini diuntungkan di faktor keuangan. Seperti itu ya Libra ya. Komunitas terbesar ini akan diuntungkannya. Oke ya. Tapi tetap ya semua ini kembali lagi sama Libra ya. Ketika kalian biarkan tertutup, ini kebaikan ya, keberkahan, kerezekan ini akan larinya sama Libra yang auranya sedang terbuka ataupun masih stabil. Larinya sama Libra yang masih bagus auranya gitu loh. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk sobat. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran ya, biar tidak timbul tanda tanya besar apakah betul sih Libra seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian ada suatu problem entah besar apalagi entah ringan apalagi yang besar, biar saya memberikan saran solusi terbaik untuk penyelesaiannya. Lebih-lebih nanti ketika mungkin terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga dinding penghalangnya itu hancur, maka aura kalian bisa terbuka kembali, berseri-seri kembali sehingga bisa mengundang keberkahan, kerezekian, kepositifan. Nah, kan seperti itu karena dinding penghalangnya sudah hancur. Kalau ada dinding penghalang ya akan mental semua. Bisa saja tercancel, bisa saja ada pembatalan-pembatalan. Itu sudah pasti. Beda kalau kita terbuka ya, tidak ada halangan. Ya secara energi lebih besar positifnya. Ini akan bisa menarik loh. Seperti yang saya katakan tadi, entah keberkahan, entah kerezekian, entah kebaikan, ini akan sering masuk. Dan kalian akan bisa merasakan jangka panjangnya itu pasti lebih banyak bahagianya, lebih banyak enaknya. Kan seperti itu. Oke sobat ya. Tetap ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Ya, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, ya, dan lekas bangkit, lekas bergerak, agar nasib kalian lebih baik lagi dari yang sekarang. Cuman tetap ya, ketika nasib kita ingin berubah baik, tetap ada 3 poin yang paling penting. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ataupun yang kalian kenal, sharingkan. Nah, biar mengurangi beban kalian. Ketika beban kalian itu ringan, maka persentase energi negatif juga akan menurun. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ya, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Dan ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya sobat, letak keberhasilannya. Ya, sekali lagi semoga bisa dipahami. Oke ya, apapun intisari ataupun kesimpulan dari informasi semua yang sudah saya berikan ya, sekali lagi percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian.
karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Apalagi ini semua bersifat general reading ya. Oke ya, untuk sahabat Libra mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.